Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira al-ayah. Shadaqallahul azim. Pemirsa, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua, terutama para pemirsa dan keluarga, senantiasa di dalam limpahan rahmat, kasih sayang, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bangsa kita senantiasa dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah. Pemirsa sekalian, setelah kedok dan borok Ba'alawi atau kalangan habaib terbongkar bahwa mereka sebetulnya bukan cucu keturunan dari Rasulullah SAW, dan mereka juga semakin dikuliti tentang ajaran dan perilaku mereka yang dipandang oleh sebagian masyarakat Indonesia sangat jauh dari jati diri bangsa Indonesia. Berbicara mengenai Ba'alawi seolah-olah tiada habis-habisnya, mengingat ini bukan saja berbahaya bagi kalangan Nahdliyin melakukan opukasi, tetapi juga dalam sudut pandang kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Pemirsa sekalian, Front Pembela Islam, pimpinan Rizik Syihab, pernah membohongi bangsa ini dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka, yang alih-alih mengatakan jargon membela Islam, bela Nabi, di balik itu ia sebenarnya sedang memperjuangkan khilafah Islamiyah dan nyata-nyata termaktub di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 11-12 dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang kemudian dalam pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo dibekukan. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, ini merupakan kemenangan besar. Karena bagaimanapun setelah sekian lama kita merdeka, setelah melewati Orde Baru, reformasi yang cenderung kita anggap tenang, ternyata di dalam bumi Indonesia masih ada yang secara terorganisir bukan hanya ingin melakukan tindakan separatis, tapi melakukan aneksasi atau pencaplokan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi khilafah Islamiyah, atau dalam bahasa Hizbut Tahrir adalah Daulah Islamiyah. Untung ketahuan. Dan Front Pembela Islam menghadapi, melabrak siapapun yang menghalangi adicita mereka. Hingga kemudian dibekukan, dan apakah berhenti sampai di sana? Ternyata tidak. Meskipun sudah beberapa kali tersangkut hukum dan sempat dipenjarakan, Rizik Syihab seolah-olah tidak ada kapok-kapoknya. Entah apa yang merasukinya, entah apa yang membackinginya. Contoh dan diikuti oleh beberapa generasi berikutnya, misalnya Bahar Smith, dan bukan hanya digaungkan terkait dengan opukasi atau pengerocotan sendi-sendi keagamaan dan kemasyarakatan, misalnya terhadap warga NU, misalnya oleh Syekh Segap dengan lagunya Rizik Syihab Gurune NU. Kemudian dimunculkan beberapa ajaran-ajaran yang terkesan terbungkus oleh budaya dan kesenian, misalnya adalah tentang negara kita, agama kita, dan NU itu sendiri. Lepas dari pengaruh Rizik Syihab setelah menghadapi traumatik di Pemalang kemarin, ternyata ketika PBNU bersikap netral atau sukut menyikapi terbongkarnya kedok Ba'alawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yang selama ini hanya ditanggapi dengan dingin-dingin saja, meski demikian beriak di media sosial. Daerah-daerah di seluruh penjuru Indonesia merasa gelisah, merasa resah dengan gerakan yang hari ini melakukan non-organisatoris, merasa bahwa organisasi secara formal itu adalah hanya sekedar hak warga negara. Artinya berkumpul, berkerumun itu tidak harus dilaporkan negara. Hingga hari ini muncullah
Neo FPI atau FPI Reborn. Ada Front Persaudaraan Islam, ada Front Persatuan Islam, ada Front Penggabutan Islam. Apapun itu, mereka akan menggunakan baju apapun untuk bergerombol. Akhirnya apa? Gerakannya bersifat kultural atau rohani. Dan ini menjadi gerakan yang kemudian di Pemalang kita masih segar dalam ingatan kita, benturan ketika masyarakat yang dengan apa adanya tangan kosong berhadapan dengan Laskar Perindavan yang didatangkan dari luar Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah resah, gelisah, gerah melakukan perlawanan. Dan kelihatannya salah satu sayap Ba'alawi yaitu Rizik Syihab patah. Nah, kini beredar lagi isu lainnya, jadi dari sayap lainnya, yaitu tentang zikir kebangsaan yang diinisiasi oleh Lutfi bin Yahya. Dalam flyer-flyer yang berkembang, misalnya yang di-endorse oleh Az-Zahir, salah satu corong kebudayaan Ba'alawi, diceritakan bahwa nanti pada 10 Agustus akan diselenggarakan zikir kebangsaan di Masjid Istiqlal. Sekaligus itu merupakan baiat bagi para masyarakat yang bermaksud untuk bergabung dengan Thariqah. Dan ini tentu menjadi kegelisahan baru di kalangan masyarakat. Jadi pemerintah dan ulama yang formal, baik di MUI maupun di NU, seharusnya gelisah, sebagaimana kegelisahan ini kemudian terpantau, ya, tercerminkan dari sikap yang dilakukan oleh PCNU Pekalongan sendiri dan PCNU Kabupaten Semarang. Kemarin sudah saya bahas tentang surat pernyataan dari PCNU Pekalongan, kemudian beberapa saat yang lalu disusul dengan surat instruksi dari PCNU Kabupaten Semarang, di mana intinya melarang masyarakat untuk bersikap terkait nasab, membahas nasab tanpa ilmu. Sekali lagi, tanpa ilmu. Yang kedua adalah larangan bagi warga NU untuk mengikuti acara di Istiqlal. Dalam tafsiran saya pribadi, Masjid Istiqlal yang liusisa ala taqwa ini, dengan kegiatan ini bisa menjadi gerakan atau majelis zikir diror. Anda cari tahu apa itu usisa ala taqwa dan diror. Nah, ini penting untuk diketahui. Selanjutnya, siapa itu Lutfi bin Yahya? Dan sudah banyak sekali konten-konten pernyataan-pernyataan dari para tokoh agama, para mursyid yang menyatakan bahwa kemursidan di Saziliyah di Saziliyahnya Lutfi bin Yahya, jalur misalnya Mbah Malik bin Ilyas, itu tidak terverifikasi, alias batal, alias tidak sah begitu. Banyak sekali, bahkan dari zuriyah Mbah Malik sendiri, Syekh Malik bin Ilyas sendiri sudah menyatakan itu. Tidak ada historisnya. Apalagi Naqsabandi Khalidi yang sebetulnya menjadi mainstreamnya Thariqah mainstream Mbah Malik bin Ilyas. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan ketika dilakukan baiat. Thariqah apa yang akan dibaiat? Ba'alawi. Bukankah Ba'alawi sendiri merupakan Thariqah berdasarkan nasab Alawi, plat G, yang bermasalah begitu loh. Kedua, kalau ini memang merupakan zikir kebangsaan, apakah mereka lupa dengan PP nomor 10? Bahwa mereka semua tidak ada buktinya sebagai bangsa dari luar Indonesia, tidak ada buktinya bergabung, berbaiat kepada pemimpin kita sebagai bangsa Indonesia dan mendapatkan surat pengakuan dari negara berupa sertifikat sebagaimana dari PP nomor 10 yang menyatakan terhadap bangsa Tionghoa ketika bergabung menjadi bangsa Indonesia pasca revolusi, pasca kemerdekaan. Juga bangsa India pada waktu itu. Silakan dibaca, buka literasi. Di mana bangsa Tionghoa pada waktu itu sampai hari ini pun mereka mengganti namanya menjadi Wijaya, menjadi Handoko, menjadi Buntoro, menjadi apa, takluk tunduk kepada kebudayaan akar bangsa di mana mereka tinggal. Dan bahkan mereka juga tunduk ketika mereka
eh, harus masuk ke dalam salah satu agama waktu itu, kebanyakan kalau tidak Katolik ya Buddha. Nah, setelah Gus Dur membuka keran Konghucu, mereka juga kemudian lebih banyak yang ke sana. Inilah bangsa Indonesia. Ketika mereka tinggal, cari makan di sini, hidup di sini, kemudian ya ikut aturan di sini. Sebagaimana bangsa India juga yang sebagian banyak sekali di kawasan Sumatera terutama. Tapi yang satu ini tidak pernah ada riwayatnya. Justru apa yang diteriakkan oleh Rizik Syihab, apa yang diteriakkan oleh Bahar Smith terhadap siapa saja yang menghalangi jalan mereka dengan istilah PKI. Jika kita lihat sejarah, siapa itu Aidit, DN Aidit? Siapa itu Muso Al-Munawar? Siapa itu Ahmad Baruhbah di Kalimantan? Tokoh-tokoh PKI, pemimpin-pemimpin mereka dari bangsa mereka sendiri. Yang ini saya tidak tahu amnesia apa yang menimpa orang-orang ini sehingga melupakan masa lalu yang belum lama. Sehingga menuduh siapa pun tidak sejalan dengan mereka sebagai PKI. Nah, setelah Rizik Syihab ini tumbang dengan patah kelihatan, tidak tahu mungkin sedang melakukan pengobatan traumatik pasca peristiwa di Pemalang kemarin. Karena setelah itu beberapa jadwal muhibah di Jawa Tengah juga dibatalkan. Dan meski sebetulnya dari beberapa teman-teman saya menyayangkan, berharap Rizik Syihab tetap datang. Karena teman-teman di daerah-daerah sudah menyiapkan menu, aneka menu khas Nusantara untuk Rizik Syihab dan bala tentara perindavannya. Dia akan mendapatkan sesuatu yang spesial dari berbagai macam bentuk keramahan bangsa Indonesia. Flyer-flyer yang disebarkan tadi terkait dengan fikir kebangsaan di Istiqlal, ini patut menjadi perhatian, apalagi sudah beberapa kepengurusan NU sudah menyatakan sikap untuk melarang warga NU. Meskipun saya kemarin sudah mengkritik, kalau itu PCNU ya berarti hanya warga di kabupatennya saja. Maka ini sangat jangan sampai PBNU terlalu lama kebingungan untuk bersikap. Jangan sampai Majelis Ulama Indonesia terlalu lama mengambil sikap. Ya, belajar sekali lagi dari kejadian-kejadian di masa lalu. Sehingga apapun yang, apalagi kalau kita lihat flyer yang disebarkan orang-orang itu, bagaimana gambar Presiden Prabowo disejajarkan dengan Lutfi bin Yahya, banyak yang tidak terima. Ya, walaupun itu bukan konstituen, karena beliau adalah presiden, simbol negara. Ini banyak yang tidak terima. Kemudian ada lagi fotonya si Bidin, ya, itu disamakan besarnya dengan ketua NU, atau lagi disamakan dengan sekretaris NU hari ini, sekjen NU. Bagi saya itu apa dengan Bapak Kiai Nasaruddin Umar, Menteri Agama. Ini menurut saya suatu bentuk ghalil adab, ya, tidak bisa diterima gitu loh. Selain muncul juga pertanyaan di masyarakat yang mengkonfirmasi, ini acara memang diacarakan difasilitasi oleh Istiqlal dan Presiden Prabowo tah. Setelah belum lama ini Presiden Prabowo sendiri menyatakan bahwa ada tamu yang betah nggak mau pulang di negara kita ini. Ini menjadi sebuah diskursus hari ini di akar rumput, menjadi kegelisahan yang tentu kita berharap tidak menjadi sebuah kerawanan keamanan. Tapi tentu banyak pihak sebetulnya menunggu para habaib ini setelah terbongkarnya kedok mereka untuk muncul kembali di publik. Tentu setiap kepala punya rencana. Oleh sebab itu saya sangat berharap kepada pemerintah, kepada PBNU khususnya untuk mengambil sikap yang tegas dan terukur. Jika mereka itu masih bermasalah secara kebangsaan karena bukan asli bangsa Indonesia, ya diuruslah itu mereka. Karena itu kewajiban individu, bukan kolektif. Bukan pemimpin suku, misalnya Robito Alawiyah mewakilkan, itu nggak bisa, harus per orang. Karena mereka peranakan Hadroni, Yamani. Ya, bukan ini bisa diwakilkan, harus individu, mendaftarnya sebangsa Indonesia. Saya pernah membahas yang lalu bahwa kepemilikan KTP KK mereka itu hanya bukti kependudukan, bukan bukti kewarganegaraan bangsa Indonesia, bagian bangsa Indonesia. Mereka bukan bangsa Indonesia, dan mereka juga dengan tegas mengatakan bukan bangsa Indonesia selama ini gitu loh. Dan bahkan jika FPI dulu berani menikung bangsa Indonesia dengan adicitanya, Jatma ini merupakan kloningan dari Jatman NU yang ketika
Lutfi bin Yahya dipecat dari Jatman, mendirikan motor barunya untuk menumpangi siapapun yang numpang dan ketujuan manapun sesuai dengan mungkin ya dugaan saya, sekali dugaan saya pesanan ingin menunjukkan, dan kehadiran para pemimpin negara misalnya presiden, menteri agama sebagai bentuk legitimasi atas kegiatan pembenaran kegiatan-kegiatan seperti itu tadi. Tentu ini sangat berbahaya, dan sikap itu bukan hanya sekedar personal. Sekarang itu dari PCNU sudah menyatakan larangannya, keberatannya, ya, dan bukannya tidak mungkin, ya kan, karena itu kawasan publik, semua pun tidak akan rela ketika Istiqlal sebagai simbol kemerdekaan, ya presiden dijual namanya dalam tahun mungkin loh ya, dijadikan pemanis untuk mengundang warga negara Indonesia untuk hadir di Istiqlal, padahal di situ beliau-beliau tidak hadir. Jadi acara ini bukan hanya bermasalah, tapi orang-orangnya, sanad keilmuannya, track recordnya memiliki masalah yang serius. Nah, dari ini semua bagaimana sikap pemirsa sekalian? Apakah masih cukup lama bangsa ini selain dihajar oleh korupsi, ya, dihajar oleh ancaman teritori negara kita, ketahanan pangan kita, kemudian judi online dan sebagainya, masih ada saja orang yang berusaha memperdagangkan, ya, kalimat-kalimat thayyibah, memperdagangkan jamaah-jamaah thayyibah, memperdagangkan hal-hal yang berpenampilan thayyibah untuk ya kepentingan kelompok atau bahkan patut diduga keras untuk kepentingan pribadi. Di sini yang sangat dirugikan adalah masyarakat. Sekali lagi di masyarakat. Ya. Mohon kepada negara dan para aparaturnya untuk bertindak secara bijaksana, buka mata, buka telinga, menyortir semua informasi yang ada, kemudian mengolahnya sebagai suatu tindakan preventif. Sekali lagi kepada Anda pemirsa sekalian, apa tindakan terbaik untuk orang-orang yang berusaha menjadikan Masjidul Usisa ala Taqwa ini menjadi al-masjid wa dzikril diror? Silakan Anda berpendapat di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.